Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara mengambil sikap yang bijak ketika berhadapan dengan anak kecil yang bandel, baik itu murid atau adik sendiri atau saudara, tanpa harus bersikap kasar? Pernah dengar analogi mengatasi orang marah dengan nada lembut? Coba yuk kita beda di sini ya. Saya mau menemani kamu untuk berpikir beberapa menit saja. Semoga cara ini bisa langsung kamu praktekkan di mana saja. Entah itu di rumah, sekolah, kantor, dan lain-lain. Ini bukan ilmu psikologi. Tidak ada di mana-mana. Hanya sekedar social skill, keterampilan sosial. Kenapa ya? Orang kalau sedang marah terus mau menyampaikan kata-kata itu harus membentak-bentak. Kenapa bahasa tubuh orang marah itu selalu semrawut, urak-urakan, tidak elegan, bahkan matanya melotot seperti singa yang mau menerkam mangsanya. Nah, setujukah kalian kalau kata-kata bahasa tubuh dan tatapan kata itu termasuk pesan? Pesan dari apa yang sebetulnya dia rasakan. Dia menyampaikannya lewat media sosial atau melalui langsung. Kenapa dia harus menyampaikan dengan cara seperti itu? Karena hatinya jauh. Pernah lihat sepasang muda-mudi yang sedang mabuk cinta? Saat laki-lakinya menempelkan bibir di telinga perempuan lalu berbisik, was 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 was. Seketika si perempuan tertawa kecil lalu mengangguk-angguk. Kenapa dengan suara lembut, bahkan hanya dengan tatapan mata saja mereka bisa saling mengerti? Nah, karena hatinya dekat. Pertama-tama adalah cinta. Tugas kita cuma satu, dekat, karena biasanya anak bandel itu punya senjata. Yang buat dia berani jadi anak bandel itu pinter loh. Kalau menurut kita anak yang aktif dan gak bisa diam itu anak nakal. Ya cepat atau lambat dia akan menjadi seperti yang kamu prasangkakan. Kenapa? Karena kamu sudah mempersepsikan dia sebagai anak nakal dan kamu akan memperlakukan anak nakal pada umumnya, mengamelinya, membentaknya dan menghukumnya mungkin. Tapi jika kamu memperekspeksikan seperti ini, anak bandel itu anak yang punya modal kepintaran, anak yang aktif, anak yang memberani, maka kita pun akan memperlakukan dengan terhormat dan bijaksana. Sekarang kita harus tahu dulu apa sih kebiasaan si anak ini. Contoh, anak yang bandel dan susah diatur di bidang matematika, ternyata dia sangat ketat dan disiplin di bidang sepak bola. Contohnya ke situ, setiap main sepak bola dia selalu jadi kapten. Nah, di sini aja si anak sudah punya dua potensi terlihat, olahraga dan memimpin sebagai kapten. Nah, kenapa kita tidak tahu kemampuan dia? Ya, karena kebanyakan orang memposisikan dirinya sebagai guru matematikanya. Ini hanya kata kiasan aja, semoga kamu paham. Ya, setelah jam matematika selesai, apa kita masih peduli dia mau ngapain? Ya, kita tahu dia cuma sangat bebal di bidang kita matematika, padahal kalau diajak tanding bola bisa-bisa kita kalah sama dia, semangat dia, tapi kita tidak tahu karena kita egois. Kita tidak ingin main sepak bola karena kita tidak biasa, tidak bakat.
kita tahu permainan kita akan sangat jelek dibanding dengan anak itu, makanya kita pilih yang kita jago saja, kita malah mencoba bidang lain. Di sini terlihat siapa yang lebih berani, si anak aktif atau tadi. Dia berani mengikuti pelajaran matematika yang ternyata dia tidak jago di situ. Dia tetap mau menyimak walau tidak mengerti, dia tetap datang walaupun tahu akan dihukum. Jadilah teman, bukan diktator. Secara usia kita sudah jauh berbeda dengan dia, makanya kita diberontak karena kita adalah diktator. Tidak pernah mau menjadi oposisi untuk yang di bawah. Ilmu yang harus kita terapkan adalah di mana mata dengan mata sejajar, di sana terjadi persahabatan, asah asih. Dan apa untungnya kalau kita jadi orang yang nyaman baginya? Apapun yang kita lakukan, kamu pernah punya soulmate, bestie, teman dekat, atau siapapun yang bikin kamu nyaman? Saat dia bertanya tentang hal yang kamu takuti selama ini, tanpa tahu kenapa kamu takut, kamu pasti bisa mengenali rasa takutmu selama ini. Jika yang bertanya adalah bestimu, karena kamu tidak lagi agresif ketika menjawab pertanyaan, misalnya, kenapa kamu takut kecoa? Emosimu akan terkontrol dengan menyelesaikan masalah secara subjektif. Cobalah. Masih banyak sebetulnya, silakan dicoba dalam rumah karena ini tidak berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.